Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, biasanya jikalau kita minta tolong kepada seseorang, atau seseorang menawarkan pertolongan kepada kita, sebelum kita menerima atau meminta pertolongan tadi, kita harus mengetahui, mengenal kapasitas daripada orang tersebut. Firman Tuhan ini berbicara tentang Yohanes yang dipersiapkan oleh Allah untuk mendahului dan mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Untuk apa? Untuk membawa dan menawarkan keselamatan kepada manusia. Kedatangan Yohanes ini telah direncanakan, dinubuatkan Allah sejak zaman Yesaya, yaitu 700-an tahun sebelum ia datang. Itu kita bisa baca dalam ayat yang kedua. Yohanes menyerukan agar bertobat, dan ia menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Bahwa Yesus itu sangat mulia. Kemuliaan Yesus ini digambarkan Yohanes dengan mengatakan bahwa membuka tali kasutnya Yesus saja pun ia tidak layak. Yohanes kemudian juga menjelaskan bahwa kalau ia hanya membaptis dengan air, sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Gereja kita memberi tema firman Tuhan ini, keselamatan dari Allah sudah dekat. Tema ini, Bapak Ibu, mau menjelaskan bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi manusia. Dan untuk mendapatkan keselamatan itu, diperlukan pengampunan dosa dari Allah, yaitu dengan pertobatan. Manusia perlu diselamatkan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman dosa. Karena apa? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23, Bapak Ibu sekalian. Rencana penyelamatan manusia ini telah direncanakan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita boleh baca Kejadian 3 ayat 15. Dan rencana ini terus dikumandangkan, disuarakan, termasuk melalui hambanya Yesaya, serta melalui Yohanes dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini. Nah, kalau tema ini, Bapak Ibu, mengatakan bahwa keselamatan yang dari Allah itu sudah dekat, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan keselamatan yang dari Allah itu? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini, kita akan menemukan paling sedikit dua hal yang harus kita lakukan
dalam rangka mendapatkan keselamatan tersebut. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berbalik arah kepada Yesus. Ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Seruan yang disampaikan oleh Yohanes yang datang mendahului Yesus ini adalah agar bertobat. Itu kita bisa baca dalam ayat 4, Bapak Ibu. Bertobat atau metanoia memberi dua pengertian, yaitu berbalik arah. Kalau tadinya arahnya ke sebelah barat, kemudian dia berbalik arah menjadi ke arah timur, Bapak Ibu sekalian. Berbalik arah 180 derajat. Nah kemudian setelah berbalik arah ke arah Yesus, ke arah timur, kemudian dia berjalan menuju arah yang dituju tersebut. Kalau tadinya Bapak Ibu arahnya tertuju kepada keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia, serta kekuatan dunia ini, dan membelakangi Yesus, maka sekarang diminta agar berbalik arah, yaitu berputar 180 derajat, sehingga sekarang mengarah kepada Yesus. Berbalik arah kepada Yesus, yaitu percaya pada Yesus, berarti membelakangi dunia dengan segala keinginannya dan kekuatannya, serta mengarah kepada Yesus Kristus. Berbalik arah kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian, berarti menyesali dosanya dan memohon ampun akan dosa tersebut, dan Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Berbalik arah kepada Yesus atau percaya pada Yesus adalah mutlak agar kita mendapatkan keselamatan tersebut. Firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 13 ini berkata bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan hal ini terjadi, Bapak Ibu, ketika seseorang percaya kepada Yesus. Seseorang dibaptis dengan Roh Kudus adalah ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 yang berkata bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka ia akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, suatu perjanjian yang ditutup dengan meterai, berarti bahwa apa yang terdapat di dalam perjanjian tersebut dibungkus oleh meterai itu dan dibungkus oleh tanda tangan yang ada di atas meterai tersebut. Dimeteraikan dengan Roh Kudus artinya bahwa kita ditutup, bahwa kita dibungkus, dinaungi oleh Roh Kudus, yang artinya sama dengan dibaptis ke dalam Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus mempunyai arti bahwa orang tersebut telah percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari percayalah kepada Yesus. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keselamatan itu adalah berjalan menuju arah yang baru, yaitu berjalan menuju arah Yesus Kristus. Ayat 4 dan juga ayat yang ke-8. Bertobat, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya berbalik arah yang tadinya mengarah ke barat, kemudian mengarah ke timur, terus berhenti. Tidak demikian bertobat itu. Tetapi harus ditunjukkan dengan berjalan menuju kepada arah Yesus, atau berjalan mengikut Yesus, yaitu melakukan kebenaran menurut Yesus Kristus. Berjalan menurut arah Yesus Kristus berarti meninggalkan dunia dengan segala keinginannya, dengan segala kuasanya, dan meninggalkan dosa-dosanya, dan menuju kepada kebenaran, yaitu kepada Yesus Kristus. Semakin lama berjalan di dalam Yesus, yaitu semakin diperbaharui dari waktu ke waktu, maka semakin jauh meninggalkan dosa. Berjalan mengikut Yesus
dengan kekuatan kita sendiri adalah sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Dan Yesus tahu akan hal itu. Dan untuk itulah, supaya kita mampu berjalan mengikut Yesus, maka Yesus mengutus Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita. Salah satu tugas daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, karena kita ini adalah bait Roh Kudus, adalah menyertai kita, menolong kita dalam melakukan kehendak Allah atau mengikut Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, Bapak Ibu, saya dan engkau sangat berharga bagi Allah. Allah sangat mengasihi kita. Allah telah mempersiapkan Yohanes 700-an tahun sebelum ia diutus mendahului Yesus. Yesus itu sangat mulia. Demikian mulianya Yesus itu, sehingga Yohanes berkata bahwa untuk membuka tali kasutnya saja pun ia tidak layak. Yesus sangat mulia, Bapak Ibu sekalian. Namun dia yang sangat mulia itu meninggalkan singgasananya untuk bertemu dengan engkau dan saya, untuk bertemu dengan kita. Dan lebih jauh, ia mati di kayu salib, mengambil alih hukuman yang seharusnya kita tanggung. Agar apa? Agar kita selamat. Mari, Yesus menunggumu. Percayalah kepada Yesus. Akuilah dosamu, maka engkau akan mendapat keselamatan. Ia ingin agar engkau dan saya berbahagia. Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, Allah sangat mengasihimu. Engkau sangat berharga baginya. Tetaplah di dalam Dia. Jangan tinggalkan Yesus. Hiduplah di dalam Dia. Bersedialah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi manusia yang berdosa, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus. Ada dua hal menurut firman Tuhan ini yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keselamatan itu. Yang pertama, berbalik arah atau percaya kepada Yesus. Yang kedua, berjalan menuju arah Yesus sebagai tanda bukti bahwa kita sudah percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini. Keselamatan sudah Engkau siapkan dan sudah Engkau tawarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu mulia. Engkau yang adalah Allah menjadi manusia supaya kami bisa selamat. Kami sangat berharga di hadapan-Mu. Yakinkan kami supaya kami tidak ragu dalam hidup ini bahwa kami sangat berharga di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.